Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi ketemu saya ya, Dadang Doi, uh, kreator pemalu, desainer amatir, teknisi amatir. Saya cuma ingin mengajak teman-teman belajar bareng-bareng ya, bukan berarti saya lebih pintar atau lebih mahir. Dengan belajar bersama mungkin kita bisa mengembangkan skill sesuai dengan hobi ya. Oke, lanjut ke tema selanjutnya, masih di seputaran Corel Draw, yang mana saya tetap dengan istiqomahnya menggunakan Corel Draw X7. Kali ini kita akan coba bahas tentang cara menyambung objek, memotong objek, dan bikin coak objek, sekaligus kita coba mencoba untuk membuat logo ya, logo-logo simple ya, logo-logo standar seperti yang dibuat pada stempel. Oke, di mana kita akan membahas tentang fungsi tools, yaitu tools trim, well, dan intersect ya, intersect. Oke, di mana ketiga objek itu, ketiga tool itu berfungsi sebagai satu untuk memotong objek, dua untuk menyambung objek, yang ketiga untuk mencoak atau memotong objek sesuai pola ya. Yang untuk memotong adalah trim ya. Jadi ketika kita membuat dua buah objek ya kan, kalau cuma satu objek, ini kan satu objek nih. Nah, ini ada dua objek kuning ya. Ketika kita hanya mengklik atau memblok satu objek, di atas ini tidak akan tampil tools yang saya maksud tadi. Tapi ketika dua objek, sebelum dia di grup, ketika kita memblok dua objek yang masih belum tergabung, nah lebih dari satu objek, maka tool yang saya maksud akan tampil di atas ya. Yang pertama adalah well. Well ini fungsinya untuk menyambung, ini ya teman-teman, lihat kursor. Yang kedua adalah trim, ini yang nomor 2. Yang ketiga adalah intersect ya. Kalau yang ini saya belum familiar, saya belum berani bahas karena saya belum pernah pakai ya. Tiga di sebelah kanan ini, yang kita lebih ke fokus ketiga ini ya. Oke, ketika satu objek dia tidak tampil, tapi ketika dua objek yang kita blok, dia akan tampil. Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, pada Corel Draw itu gambar yang kita buat atau objek yang kita buat itu adalah berdasarkan layer, atau masing-masing objek adalah layer dia sendiri gitu ya. Ketika objek ketika satu objek berada di antara objek yang lain, nah dia akan tampil di bawah atau di atas objek tersebut ya. Misalnya ini merah posisinya sekarang ada di bawah, hijau paling atas. Hijau paling atas, kuning nomor 2, dan merah nomor 3 ya, layer paling belakang. Jadi untuk tampilannya, ketika kita akan merubah posisi si hijau biar jadi ke belakang, kita klik yang hijau, tekan Ctrl plus page down. Oke, sampai beberapa kali sampai dia di bawah. Jadi dia ada di posisi paling bawah kalau kita bisa lihat. Nah ini hijau ada di bawah. Oke. Sebaliknya, ketika kita akan menampilkan dia di paling depan, kita Ctrl page up. Oke. Berlaku untuk semua ya, untuk semua objek. Oke.
kita lanjut tentang fungsi tools tadi ya, well, trim, dan intersect. Untuk pertama adalah fungsi well. Fungsi well itu adalah menyambung ya. Ya, ini kita lihat ada dua objek yang saya blok, ya kan? Nah, ketika saya klik ini well, maka dia akan menyambung. Oke, menyambung ya, jadi satu ya. Jadi ini jadi satu. Kalau tadi masih terpisah. Nah, ya kan? Ada hijau, dia masih masing-masing. Ketika kita ingin menyambungkan, kita cukup blok dan pilih well, klik well. Nah, oke. Selanjutnya, ketika kita ingin memotong objek, misalnya ini ya, saya buat lingkaran yang lebih mudah. Oke. Ketika ingin kita memotong objek, oke, kalau motong objek, posisi yang buat motongnya di atas ya. Misalnya ini yang saya mau motong yang bulat sesuai kotak. Kotaknya harus ada di atas. Oke, kita blok, tekan trim, klik trim. Dia akan terpotong, teman-teman. Oke, si lingkarannya terpotong. Tapi sebaliknya, misalnya merahnya yang di atas, ketika lingkarannya di atas, ketika tekan trim, maka yang tercolok adalah si kotaknya. Jadi yang mau si objek pemotongnya harus ada di atas yang di bagian depan ya. Jangan kebalik. Oke, selanjutnya itu tadi fungsi well dan trim ya, menyambung dan memotong. Ada lagi salah satu fungsi tools yaitu intersect. Intersect itu adalah mencoak. Misalnya ini saya polosin. Oke, saya punya pola lingkaran. Nah, ini misalnya ini ada gambar, anggap aja ini gambar. Nah, saya ingin mencoak sesuai lingkaran ini. Nah, jadi kita blok, pilih intersect. Oke, dia terpotong tapi sesuai pola dan tercopy ya. Kalau tadi trim, kita tekan trim, dia akan bolong. Bisa kita lihat seperti ini. Misalnya saya tekan trim, nah dia akan bolong, terpotong, tapi tidak tercopy. Tapi ketika kita tekannya intersect, dia tercopy, bukan terpotong ya, tercopy tapi sesuai pola lingkaran. Oke, misalnya saya tekan trim. Oke, nah ini lingkarannya. Nah ini hasil intersectnya. Jadi dia tercopy sesuai pola yang kita buat. Misalnya kita pakai kotak, nah dia akan terkopinya sesuai kotak yang kita buat. Ketika kita tekan intersect, dia akan tercopy tapi sesuai dengan pola yang kita inginkan. Nah, itu tadi fungsi well, trim, dan intersect. Itu sangat berguna nanti ketika kita akan membuat sebuah logo, tampilan sebuah logo, dan lain-lain ya. Pasti ada fungsinya, pasti berfungsi. Suatu saat kita bakal banyak pakai itu, ketiga tools itu ya. Lalu bagaimana cara kita membuat sebuah logo ya, logo simple ya. Oke, kita akan membuat logo dengan sudah pasti kita akan menggunakan ketiga tools tadi ya. Salah satu tools, oke, misalnya saya mau membuat pembahasan sebelumnya akan tetap akan terpakai. Jadi cara membuat tulisan melingkar tadi, cara trim, memotong segala macam itu penerapannya adalah ketika kita membuat logo. Oke, kita coba membuat logo yang simple. Saya buat dulu lingkarannya. Oke, untuk logo
lingkarannya proporsional ya, harus bulat, sepertinya bulat, misalnya 40 dia harus proporsional 40. Oke, saya buat dulu lingkarannya. Untuk membuat logo, ketika buat satu lingkaran ini belum terbentuk kan, misalnya kuning nih. Nah, saya buat dulu konturnya untuk satu garis. Saya kasih kontur. Oke. Saya buat ketebalannya. Nah, ini ketebalan konturnya. Oke. Jadi ketika sudah konturnya jadi, kita pecah konturnya, kita pecah, klik bagian konturnya, Ctrl K. Nah, kita kasih warna merah. Oke. Nah, ini ketika dipecah dia terdapat warna utuh ya, lingkaran utuh. Jadi gimana caranya biar kita cuman dapat garis merah ini, garis lingkaran merah ini yang sesuai list ini. Jadi tengahnya bolong. Itu tadi kita menggunakan fungsi trim ya, kita gunakan trim. Oke, kita blok. Setelah kita pecah ya, kita pecah dulu konturnya, lalu setelah pecah kita blok keduanya, lalu kita tekan trim. Oke, maka dia akan tercoak atau terpotong, tercoak lah namanya, tercoak. Nah, kita sudah dapat garis lingkaran yang list ya. Ini adalah bolong nih, putih ini bolong. Jadi ketika kita putih ini adalah transparan, ketika kita tampilkan background di belakang, dia ikut background karena ini bolong. Oke. Selanjutnya kita buat lagi lingkaran buat di dalamnya ya. Biasanya kan dia ada dua lingkaran nih. Nanti tengahnya tulisan. Kita buat lagi lingkarannya. Yang tadi saya kecilin. Saya buat seperti ini, terus tampilkan di tengah. Oke, kurang kecil, kita taruh di tengah lagi. Nah, untuk lingkaran kedua kita buat dengan lingkaran yang kuning ini, kita buat kembali dengan kontur dalam ya, kita pakai kontur dalam. Oke, lingkarannya sama, lalu ini konturnya ini warna putih, dia konturnya warna putih, kita rubah menjadi merah. Nah, ketika kita mau buat lingkaran yang kedua sama, kita pecah konturnya, Ctrl K, lalu kita tekan trim. Oke, kita group, kita blok, lalu tekan trim. Nah, sudah tercoak. Nah, kita sudah dapat dua lingkaran, dua garis lingkaran ya, dua garis lingkaran. Nah, lalu kita tinggal buat tulisannya ya, kita buat tulisannya. Oke, kita lari ke text tool, arahkan ke lingkaran yang dalam. Oke, saya buat logo ini, saya pilih fontnya. Oke, sesuaikan posisi. Oke, nah misalnya ini saya buat doi stiker ya, mengikuti pola yang lingkaran dalam. Nah, ini kan belum balance nih, posisinya belum balance ya. Yang bawah dia nempel, yang atas berjarak. Cara gesernya kita klik arah sini nih untuk posisinya ya. Kita pakai plus, tambahin posisinya, jangan minus. Posisi 1 masih kurang, posisi 2, posisi 3. Nah, di 0.4 atau 0.5 ya, 0.5 posisinya. Kita lihat jaraknya nih.
jarak antara dua tepi sepertinya sudah imbang, baru kita sesuaikan. Nah, kita sesuaikan posisinya. Oke. Kita lihat ukuran ininya, ukuran tulisannya 186.88. Oke, nanti kita buat, lalu kita buat tulisan di bawahnya. Misalnya saya buat Bandar Lampung. Oke, saya buat lagi teksturnya, tapi kita ikut pola lingkaran yang bawah, lingkaran yang luar ya. Lingkaran yang luar, teks seperti ini. Tekstur arahkan Bandar Lampung. Oke. Kalau dia posisi seperti ini jangan bingung teman-teman, tinggal kita arahkan ke sini ya, kita balik terus kita balik lagi. Oke, terus kita pilih fontnya Arial Black, disamain, terus untuk besarnya kita coba klik ini 186.88. 186.88. Oke. Baik, kita sesuaikan, bisa enggak? Oh, terlalu besar. Terlalu besar. Kita kecilin. Oke, kita buat lebih kecil nggak apa-apa. Ini hanya sampel, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Oke, karena posisinya belum balance, kita kembali tekan ke sini. Kita coba ke di minus ya, posisi minus ya, karena dia nah setelah imbang baru digeser dengan klik salah. Oke. Seperti ini hanya contoh ya. Nanti tengah ini teman-teman bisa kasih bintang atau apa ya, sesuai kreasi teman-teman sendiri. Oke, saya buat bintang satu di tengah-tengah. Ini simpelnya aja ya, untuk contohnya saja. Oke, nanti untuk acuan belajarnya, nanti kalau teman-teman buat sesuai kreasi teman-teman sendiri ya. Kalau saya seperti itu cara simpelnya. Imajinasi teman-teman pasti kepake nanti ya, ketika untuk buat logo atau lagi buat logo sendiri lah. Untuk logo sendiri bisa dipadu padan, gambar apa, tulisannya seperti apa ya. Nah, itulah tadi cara simple membuat logo sederhana ya. Fungsi-fungsinya dan semua materi-materi sebelumnya pasti relate sama cara kerja pembuatan logo ya. Semua materi yang kita bahas sebelumnya pasti kepake. Oke, sekian dulu kali ini. Nanti kita akan bahas tema-tema selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami ya. Semisal pun nanti teman-teman butuh untuk bertanya, silahkan tinggalkan komentar saja. Boleh, nanti kita bisa ngobrol bareng deh lewat kolom komentar ya. Oke, sekian untuk kali ini. Tetap support channel saya ya.
si kreator pemalu, oke, desainer pemula, terus teknisi juga pemula ya, masih sama-sama belajar. Mudah-mudahan video-video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.